Sahabat Sorot, pada kesempatan kali ini saya diundang oleh kawan saya. Dia itu sosok yang punya inovasi. Ya, bisa dikatakan seorang inovator lah. Banyak hal yang telah dia lakukan. Dan dengan suasana yang saat ini lagi kesulitan ekonomi dan kesulitan hidup, dia membuat gebrakan baru. Bersama saya, adik saya, Imam Saifullah. Bro. Siap, Kang Mas. Halo. Jadi, ngobrol santai nih di cafe hip hop. Ceritanya ini ada sesuatu yang membuat saya itu tergelitik. Orang lagi banyak yang susah. Adik saya ini itu membuat satu gebrakan, yaitu dalam bentuk perkumpulan yang dinamakan Majelis Bombong. Di sini majelis ini mengajak banyak orang yang notabene itu lagi mengalami kesulitan yang jelas. Itu gimana awal mulanya itu? Awal mulanya karena yang pertama adalah ketika kita melihat satu permasalahan yang sangat kompleks di masyarakat, yaitu tentang utang piutang. Enggak. Berarti kan kamu kan dengan adanya Majelis Bombong ini kan kamu tadinya orang susah tuh ya? Iya, memang awal mulanya saya pernah mengalami itu gitu loh Mas Ali. Saya pernah mengalami satu peristiwa dalam kondisi di bawah, dalam kondisi yang bener-bener makan aja susah gitu loh. Makan susah, nyari beras aja susah. Dari situ saya belajar banyak. Oke. Walaupun awal mulanya pernah juga ngalamin seneng, karena dalam hidup kan hanya ada dua pilihan. Siap seneng, siap susah, siap bahagia, siap menderita, siap hidup, siap mati. Dalam kondisi saya seneng ya, saya harus siap. Ketika saya dalam kondisi susah pun, saya juga harus siap. Nah, dari pengalaman itu, akhirnya saya mencoba membuat satu gerakan lah. Ya, dari ketika saya melihat banyak masyarakat yang mengalami satu tekanan, satu dampak psikologis dari terlilit utang lah. Oh gitu? Ya. Enggak, berarti yang melatar belakangi kesusahanmu itu hutang. Ya. Yang melatar belakangnya salah satunya itu. Karena ketika dulu usaha sempat merasakan senang, biasalah ketika orang lagi maju usahanya, pasti banyak bidadari-bidadari dari perbankan yang menawari pinjaman. Akhirnya saya terbuai dari itu. Sesuatu hal yang dibangun, saya dibangun dengan kerja keras, tapi saya tidak kuat, mungkin saat itu tidak kuat derajat, diuji dengan ujian ditawari pinjaman yang nyun sewu secara agama riba, hingga akhirnya usaha yang dibangun dari kerja keras, dari kesucian, terkontaminasi riba. Yang rusak bukan cuma usahanya, Mas, termasuk seorang-orang ikut rusak gitu loh. Oke. Enggak, rasanya orang dikejar-kejar utang, terutama utang perbankan, seperti apa sih, Bro? Yang jelas, yang pertama ketika orang punya permasalahan terlilit pengalaman utang, pribadi. Pengalaman pribadi. Ketika kita dikejar-kejar utang, terlilit utang, ada suara motor lewat aja udah takut, Mas. Oh gitu? Ya. Suara motor lewat aja udah takut. Saya juga iya. Sama-sama mengalami ya. Terus lanjut. Terus kedua, orang mau nganter berkat aja, atau ketok-ketok rumah itu takut. Pemikirannya itu membangun sebuah imajinasi kolektor apa ya gitu. Yang hingga akhirnya pikirannya ruwet, hatinya ruwet, rezekinya seret. Nah, ini menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah karena itu dampak psikologis orang terlilit hutang adalah itu memunculkan ketakutan dalam pemikiran. Mas, ini Mas, gak apa-apa Mas. Sini aja gak apa-apa. Jangan. Oke. Nih sambil kita pesen menunya. Oke, siap. Ini kita di angkringan hip hop. Silakan. Lagi berbagi kesusahan. Gitu. Ayo lanjut. Ya, sambil kita. Jadi setelah saya pelajari
dari pengalaman, terus akhirnya saya bagaimana bisa apa ya, pernah merasakan kesusahan sehingga ketika saya melihat sesuatu terjadi di masyarakat luas, akhirnya tergerak. Oke. Bagaimana saya bisa membantu mereka? Enggak. Terus setelah itu ada inisiatif untuk bikin majelis. Ya, Terus dinamakan Majelis Bombong. Majelis Bombong. Karena dari Substansinya apa sih itu? yang pasti daripada ketika orang terdampak secara psikologis terlilit utang itu nyun sewu, banyak yang mereka terjun di dunia WTS, wanita tuna susila. Rata-rata ketika kami coba untuk gali, yang melatar belakangnya adalah masalah utang piutang, terlilit utang. Oh gitu. Terus kedua, dampak psikologis ketika orang terlilit utang, masuk dunia klinik, penggandaan uang sampai dengan pesugihan, nggak logis lah, sampai bunuh diri sering terjadi. Begitu. Nah akhirnya daripada ketika mereka dalam kondisi tertekan, psikologisnya terganggu, mereka masuk ke hal-hal itu, saya buat wadahnya, Mas. Oh ya sahabat, gini, untuk sahabat semua ketahui bahwa Imam Saifullah ini adalah CEO-nya Sorot Nuswantoro, dan di PT Sorot Nuswantoro itu ada beberapa bidang itu ya. Salah satunya juga pendampingan buat nasabah-nasabah yang terlilit hutang gitu ya bro. Ya betul. Terus nasabah itu dikumpulkan dalam majelis itu, Ya, bombong itu. sebenarnya yang pertama ketika saya membuat majelis bombong itu adalah sebuah gerakan kesadaran dulu sih Mas. Oke. Lebih bagaimana kita bisa membantu masyarakat, setidaknya bisa edukasi, sehingga yang tadinya tertekan, terus pikirannya ruwet, hatinya ruwet, rezekinya seret, dengan masuk ke majelis bombong itu mulai terbuka pemikirannya. Oke, guys. Akal pemikiran yang menciptakan sebuah imajinasi yang menakut-nakuti hati itu akan mulai hilang ketika masuk di majelis bombong. Makanya ada satu moto di majelis bombong: mengatasi masalah tanpa masalah, namun bukan pegadaian. Bukan pegadaian. Bukan pegadaian, atau menyelesaikan solusi dengan jalur langit. Oh gitu. Ya. Siap, siap. Kenapa jalur langit? Di majelis bombong itu kan kita sharing lah. Sharingnya adalah tentang kehidupan. Tentang kehidupan, tentang tata krama, tepos liro, tentang tenggang rasa. Itu yang kita bangun. Kata Mbah Sabto itu, kita belajar ilmu jeruk. Walaupun kita tidak makan jeruk, tapi melihat orang yang sedang ngupas jeruk, rasanya itu kita merasakan kecutnya gitu loh. Enggak, dari yang hadir di majelis itu rata-rata orang yang punya sanggutan utang itu. Rata-rata orang punya permasalahan utang piutang rata-rata. Nah sekarang gini, saya sangat terketuk sekali ketika saya pelajari yang 3 tadi itu, dampak psikologis ketika orang terlilit hutang, banyak yang jadi jablay, banyak yang masuk dunia perklinikan, bahkan sampai bunuh diri. Ketika itu dibiarkan, mau jadi apa bangsa dan negara ini, Mas? Rusak semua masyarakatnya. Apalagi yang paling parah ini, Mas. Yang paling parah adalah rentenir juga sudah merajalela, bukannya perbankan, rentenir juga sudah merajalela. Berarti ini kalau ada orang yang punya permasalahan yang tadi dimaksud, itu bisa ya konsultasi atau sharing gitu ya? Ya, untuk masyarakat Purbalingga khususnya lah, karena kita domisili Purbalingga, ketika punya permasalahan utang piutang yuk gabung ke majelis bombong saja. Jadi majelis bombong itu ada di setiap kecamatan, kita namakan distrik Dewan Suro, Kemangkon, distrik Dewan Suro, Mrebet, dan lain sebagainya, sepurbalingga Mas. Ya, bantuan apa yang dilakukan dari Majelis bombong? Dari majelis bombong Ya, dari untuk orang-orang yang punya permasalahan utang, terutama kaitannya utang perbankan. Soalnya gini loh, perbankan itu kan ada tuntutan tagihan dan lain-lain kan. Di saat apalagi kondisi ekonomi yang lagi sekarang dalam tanda petik sekarat gitu ya. Betul. Usaha banyak yang nggak jalan. Iya. Apalagi bayar tagihan, untuk makan aja susah. Iya. Masalah yang terjadi sebenarnya adalah bagaimana kita bisa menguasai masalah, Mas. Karena selama ini masyarakat kan dikuasai masalah, sehingga mereka tidak bisa berpikir
jernih. Mereka lebih banyak ditakut-takuti oleh pemikirannya sendiri yang menciptakan sebuah imajinasi yang menakut-nakuti hati. Ini jadi saya selesaikan dulu permasalahan dirinya dulu. Oke. Karena paling susah itu kan melawan diri sendiri, Mas. Melawan ego diri sendiri, melawan pemikiran yang terlalu liar menciptakan sebuah imajinasi yang menakut-nakuti. Bahkan Yun Sewu, kalau kita menginjak-injak Al-Quran itu kan menistakan agama, Mas. Namun apa bedanya ketika kita hari ini berpikir besok mau makan apa, besok nggak bisa makan dan lain sebagainya, kan seperti meragukan Tuhan, Mas. Nah, di majelis bombong ini kita bagaimana mereka kita tekankan untuk bertauhid kepada Allah, bahwa hari esok bukan milik kita, milik Allah. Rezeki saya yakin ketika hari ini kita bersyukur, besok ditambah rezekinya, Mas. Gitu, Mas. Ini pendekatan secara Islam. Ya. Kalau yang itu ada Kalau- nggak dari anggota yang dalam tanda kutip di Ya. luar itu? Pastinya adalah. Apalagi yang jelas gini, yang jelas tahapan-tahapannya. Secara syariat pun kita akan tangani lah. Kalau secara hakikat jalur langit itu kan melalui berdoa ya. Oke. Kalau penanganan secara teknis juga kita lakukan. Yang pertama, orang kan tidak tahu, tidak memahami berapa pokok hutangnya. Maka kita akan lakukan satu upaya di mana kita bisa mengetahui pokok hutangnya. Ketika memang benar masyarakat tidak mampu, ya tugas saya bernegosiasi lah dengan pimpinan perbankan, bernegosiasi Dengan, ya. Instansi Apalagi terkait, betul, Oke. apalagi pemerintah, Mas, saat ini luar biasa. Pak Prabowo luar biasa, saya apresiasi. Ada satu motivasi besar yang diberikan oleh Pak Prabowo tentang PP nomor 47 tahun 2024, Mas. Nggak ngomong-ngomong dulu sebelum sampean bisa mengatasi permasalahan internal diri sampean Betul. sendiri ya. Berarti wajahnya mungkin butek ya. Ya secerah ini ya. Ya, dulu waktu saya merasakan permasalahan itu ruwet, Mas. Wajahnya butek ya. Butek, wajahnya butek. Enggak, ini aku juga mendengar gini. Ada metode dalam penanganan buat orang-orang yang lagi mengalami depresi ataupun tekanan ya. Ada hipnoterapi, betul nggak sih? Iya. Alhamdulillah. Memang bisa atau memang itu hanya itu metodologi itu seperti apa itu? Ya, kalau untuk hipnoterapi memang kita lakukan hipnoterapi, Mas. Kebetulan saya diberikan kelebihan sama Allah bisa hipnoterapi sekaligus magnetism. Magnetism. Ya, jadi saya mencoba akan masuk ke frekuensi orang tersebut hingga saya menghantarkan ke alam bawah sadar. Oke. Menghantarkan ke alam bawah sadar, kita mindset, kita bangun afirmasi. Mestinya ini ada satu apa ya, kalau dikatakan pasien ya, mungkin harus ada testimoninya ini. Apa Bisa. sih setelah di hipnoterapi apa yang dirasakan itu? Nah, tujuan hipnoterapi sendiri biasanya setelah di hipnoterapi itu Lebih stabil psikologisnya, gitu. lebih stabil. Yang tadinya stres dan lain sebagainya, banyak yang datang ke tempat saya, banyak puluhan bahkan ratusan orang yang secara pribadi datang ke kantor terus minta di hipnoterapi. Setelah di hipnoterapi keinget utangnya ya butek lagi, Bos. Namun setidaknya dia bisa mengendalikan masalah, bukan dikendalikan masalah. Oke. Gitu. Karena sebelum di hipnoterapi mereka dikendalikan masalah. Itu belajar atau memang ada kekuatan dalam diri sehingga bisa melakukan itu? Ceritanya panjang, Mas. Panjang ya? Ceritanya panjang. Enggak. Kalau apa namanya? Kliennya ini. Ya. Klien, kalau saya boleh bahasakan klien ya. Kliennya ini misalkan cewek di hipnoterapi bahaya. Ya kalau cewek di hipnoterapi pastinya bukan hanya berdua, Mas. Kalau gitu. berdua nanti saya hilaf. Saya hilaf saya nanti. Enggak, jadi kebombongan. Kebombongan. Itu makna dan tujuan dari majelis bombong ini adalah bagaimana membangun zona bombong sebenarnya. Ketika orang bombong pikirannya, bombong hatinya, senang pikirannya, senang hatinya, maka akan gampang rezekinya. Sepakat. Gitu loh. Saya merasakan itu. Iya. Sepakat. Oke. Mungkin ada satu apa ya, statement buat
pemirsa, sahabat sorot, terkait apa gerakan yang sedang sampean gencarkan itu. Oke, buat pemirsa di seluruh Purbalingga dan sekitarnya, kami membuat Majelis Bombong ini sebagai wadah, sebagai tempat di mana daripada ketika orang-orang root pemikirannya, daripada orang-orang sudah buntu melakukan hal-hal negatif, sini datang ke Majelis Bombong. Kita sharing bersama, kita bangun keharmonisan untuk menciptakan hal-hal yang buat kita bombong. Buat kita senang. Kalau sudah bombong, sudah senang, insya Allah solusi akan datang. Karena selama ini, karena jarang lebih menutup diri sih, banyak orang menutup diri yang akhirnya dia itu menciptakan sebuah pemikiran negatif yang larinya kemana? Ke bunuh diri, larinya kemana? Nyari cara-cara instan, bahkan sampai direla menjual diri. Maka sangat disayangkan sekali ketika masyarakat ada satu permasalahan, mereka terjun ke dunia itu. Sini datang ke Majelis Bombong. Kita buat Anda tertawa, kita buat Anda bombong, biar rezekinya lebih mudah, solusinya akan teratasi. Solusi jalur langit adalah bagaimana kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Sang Maha Solusi, mendekatkan diri kepada pemilik dunia. Karena ketika kita mendekatkan diri kepada pemilik dunia, mendekatkan diri kepada pemilik solusi, maka akan diberikan semuanya. Ketika Tuhan memberikan 1000 solusi, diyakini saja Tuhan juga akan menurunkan 1000 jawabannya. Gitu. Oke. Oh iya, sahabat. Istilah bombong ini kalau dalam bahasa Indonesia bahagia. Ya. Ya. Ya, betul. Kalau suasana hati bahagia, pikiran bahagia, berpeluang besar untuk mengurai permasalahan dari kebahagiaan itu sendiri ya bro. Ini buat sahabat Nuswantoro dimanapun berada, kalau Anda semua penasaran sebombong apakah, sebahagia apakah majelis ini, bisa nanti bertanya dan menghubungi di distrik-distrik tadi yang tadi disampaikan oleh adik saya. Semoga nanti dulu Mas, jangan diputus dulu. Kita masih banyak hal yang memang perlu dibahas sama apa itu? Belum ya, sambil makan ya? Ya nggak apa-apa. Majelis Bombong ini di Purbalingga kita bentuk di 18 kecamatan, Mas. Kenapa kita namakan distrik Dewan Suro? Artinya kami ngikuti satu jejak atau perjuangan yang dulu pernah dialami oleh Syekh Mahdum Cahyana, Mas. Oke. Ya, konsep menyebarkan ajaran Islam itu dengan membangun distrik-distrik Dewan Suro. Jadi makanya di daerah Karanganyar, daerah Karangmoncol itu ada tanah perdikan Cahyana, Mas. Nah, kita akan coba membuat sebuah cokro manggilingan lah, sebuah perputaran sejarah di mana kita akan melakukan satu perjuangan yang sama. Dan Majelis Bombong ini tidak punya tendensi apapun. Majelis Bombong ini bukan organisasi, Mas. Tapi perkumpulan orang susah untuk menjadi bombong. Lebih ke apa ya? Lebih ke gerakan kesadaran saja lah. Orang-orang yang tadinya belum masuk ke Majelis Bombong belum sadar, masuk ke Majelis Bombong jadi sadar. Jadi sadar gitu loh. Jadi majelis lah, lebih ke apa ya? Sekelompok orang-orang yang mau berdiskusi, mau berzikir bareng, mau berdoa bersama-sama gitu loh. Sehingga kami tidak mau buat satu kegiatan Majelis Bombong ini menjadi organisasi yang punya tendensi. Di majelis itu isinya apa? Di majelis itu pembahasannya tentang kehidupan sehari-hari lah, Mas. Enggak, rangkaian acaranya seperti apa? Ya, rangkaian acara seperti pada umumnya. Cuman pembahasannya itu lebih ke pembahasan kehidupan sehari-hari. Jadi kalau bicara masalah surga neraka, biar belajarnya sama Ustadz, Mas. Oh gitu. Ya, tapi kalau di sini bagaimana kita bisa membangun sebuah rasa, Mas, rasa solidaritas, rasa perseduluran gitu loh. Terus bisa memecahkan sebuah permasalahan dari diskusi bersama, karena setiap orang kan pasti punya pemikiran, punya keilmuan, punya pengalaman, pengetahuan. Jadi kita akan tuangkan jadi satu di situ.
Jadi setiap masalah bisa kita pecahkan bersama-sama. Berarti konsepnya Sarasehan ya? Ya, Sarasehan konsepnya. Konsep Sarasehan. Ada nggak satu pengalaman dari anggota majelis itu, dari bentuk, kan permasalahannya kan berbeda-beda itu. Ya, Ada pengalaman yang cukup unik gitu? kalau permasalahan yang sudah kita dampingi dan kita selesaikan banyak, Mas. Dan ketika dengan konsep zona bumbung ini tidak bisa dilogika, tidak bisa dilogika. Ada salah satu contohnya, jamaah kita di Kecamatan Bobot Sari lah, itu punya permasalahan yang memang benar-benar sudah ruwet, Mas. Semangat hidupnya tidak ada, Mas. Begitu ketemu, saya hipnoterapi, saya stabilkan psikologisnya, saya berikan motivasi, terus saya sampaikan ben bombong pikirnya, bombong atine, seneng pikirnya, seneng atine, ben gampang rezekine. Ketika sudah saya hipnoterapi, saya berikan motivasi seperti itu, mulai stabil, Mas, pemikiran sama hatinya, mulai tenang, dan subhanallah, Mas, 1 minggu kemudian ada saudaranya datang menawarkan anggaran untuk menyelesaikan hutangnya, Mas. Karena bombong itu tadi ya, Ya, karena karena bahagia itu tadi ya. bahagia bombong itu menjadi magnet rezeki. Ada pepatah gini ya bro, bahwa sedih bahagia itu tidak bisa didatangkan dan tidak bisa ditolak. Iya, betul. Itu suasana itu, suasana itu. Iya, suasana. Suasana hati. Yang sekarang ketika Mas Adit sedang dalam kondisi ruwet, datang ke tempat saya kan bahagia, Mas. Bener nggak? Ngerasain nggak? Iya sih. Jadi gitu, saya mencoba akan menebarkan sebuah frekuensi bahagia kepada rekan-rekan semuanya. Yang tadinya sedih, ketika ketemu saya akan berubah menjadi bahagia. Gitu. Saya akan menggunakan ilmu rasa. Katanya ilmu yang paling tinggi adalah pemanah rasa, Mas. Apa itu? Ya seperti pemanah rasa itu kan Raden pemanah rasa adalah Prabu Siliwangi. Oh gitu. Ya, ilmunya Prabu Siliwangi, pemanah rasa. Istrinya banyak. Ya, Ada 140 berapa itu? oh luar biasa, Mas. Kalau sudah bicara masalah itu, kita bahasnya di luar tema ini, Mas. Tapi saya bahagia. Bahagia. Ini Harus bahagia. makanya. Kalau bahagia itu makan apa aja enak, Mas. Betul. Makanya ente gendut ya bro. Karena berkah silaturahmi. Oh gitu ya. Terus banyak lagi Apa bang? yang tadinya mau dilelang sama perbankan, sudah dikasih plakat dan lain sebagainya, kan pasti dia dikuasai masalah, Mas. Psikologisnya benar-benar sangat terganggu sekali, bahkan dia pulang ke rumah aja nggak berani, pengennya bunuh diri, Mas. Begitu ketemu saya edukasi, saya hipnoterapi, dia pengen hidup lebih lama, Mas, malah pengen tambah istri, Mas. Ada lah. Ada. Gitu. Bahkan ketika memang jalan satu-satunya jual rumah, jual tanah, karena menjadi agunan perbankan. Ketika pikirannya ruwet itu, pastinya tidak akan bisa menemukan menyelesaikan masalah, Mas. Ya, kayaknya sampean itu melihat itu nggak serius. Melihat apa, Mas? Lihat permasalahannya kayak nggak serius gitu. Kalau dibuat serius malah nggak selesai-selesai, Oh, gitu Mas. ya? Iya. Ya, Jadi sih. permasalahan itu harus dibuat bercanda, Mas. Ada memang pepatah gini yang bilang, ketika kita melihat permasalahan secara serius, hasilnya main-main. Betul. Kalau ada permasalahan dibuat main-main, hasilnya serius. Gitu. Iya. Saya pernah berpatah itu. Iya. Dan itu sudah saya buktikan, Mas. Saya ketika ketemu dengan jamaah lah, saya katakan jamaah, saya tidak mau katakan klien. Ketika ketemu jamaah, ada satu permasalahan datang, saya ajak guyon, Mas. Harus ajak bercanda. Dan ketemu saya harus Gak boleh serius wajib ya? tertawa, Mas. Gak boleh serius ya? Nggak boleh serius, wajib tertawa. Karena kan senyum sedekah, Mas. Nek uang sedekah kan dilipat gandakan rezekinya, Mas. Maksudnya minimal dia bisa bersedekah melalui senyumnya. Enggak. Rata-rata anggota majelis itu usianya usia berapa? Beraneka ragam, yang bujangan ada,
yang sudah berkeluarga ada, yang janda ada, yang duda ada. Bahaya itu. Banyak pilihan lah. Yang janda terus tadinya butek mukanya, terus ketemu sampean jadi bombong, terus terus Ya minimal ketika ketemu bisa saling memberikan bahagia lah. oh gitu ya, saling membahagiakan ya. Ya dalam konteks yang positif. Oh lah. iya, siap. Kalau yang lainnya jangan, enggak boleh. Dilarang. Ya oke sahabat, mungkin seperti itulah ya. Kapan-kapan kita sambung lagi. Oke. Sebagai informasi aja, banyak yang sudah ditangani oleh saudara saya ini terkait permasalahan-permasalahan hutang, terutama yang berhubungan dengan perbankan. Ada hal-hal yang bisa sebenarnya dibicarakan. Rentenir dulu nih Mas. Ini masih lama sebenarnya. Apa itu? Rentenir ini di Purbalingga banyak sekali Mas. Rentenir. Iya. Kita bahas besok lagi lah. Bahas besok lagi. Iya, oke. Siap. Jadi kita tunggu nih part selanjutnya terkait majelis bombong. Nantikan lah ya. Intinya kalau kepingin bombong datang aja nih ke orangnya. Jadi biar tambah gemuk kayak orangnya. Oke, sahabat Sorot. Salam apa? Majelis bombong apa? Ya, salam Nusantara. Salam bombong gitu. Salam bombong. Salam Bombong itu bahagia, sahabat. Bombong Oke. pikir, bombong hati, senang pikir, senang hati, rezeki nih. Lancar. Oke. Terima kasih sahabat Sorot.